sekarang riya muncul di tengah-tengah. Riya muncul di tengah-tengah, maka ada dua kemungkinan. Berhasil diusir, berusaha ditolak. Diusir riyanya. Menikmati riya tersebut. Ada orang misalnya dia dalam banyak hal, mungkin dia berhaji, awalnya ikhlas, tengah perjalanan dia riya. Sudah mulai tanggal 9 di Arafah, dia mulai riya, mulai dia foto-foto ya, posting-posting ya, doain ya. Misalnya sana depan Ka'bah kemudian gaya, cepat. Insyaallah. Misalnya ya. Bukan saya begitu ya. Misalnya. Jadi dia muncul di tengah-tengah. Tatkala dia sadar muncul di tengah-tengah atau dia lagi sholat, kemudian rakaat pertama jadi imam, dia ikhlas, rakaat kedua tiba-tiba ada makmum dari belakang datang. Wah, itu suara mertua atau calon mertua. Maka akhirnya dia baca surat dengan panjang, yang tadinya biasanya baca Qul Huwallahu Ahad, dia baca surat Al-Baqarah ya. Misalnya, ya ini karena ada yang di belakang yang sedang dia cari pujiannya. Namun dia sadar, maka dia berusaha untuk melawan. Kalau dia berusaha untuk mengusir riya, ada dua kemungkinan. Berhasil mengusirnya, tidak berhasil. Saya katakan berhasil tidak berhasil, dia tetap dapat pahala. Kenapa? Dia sudah berusaha. Maka dalam kondisi dia berusaha mengusir, maka tetap dapat pahala. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Seorang tidak dibebani di atas kemampuannya. Sudah berusaha dia mengusir, ternyata dia tidak berhasil, ya sudah tetap dapat pahala. Yang jadi masalah, yang model kedua, dia lagi berdakwah, kemudian di tengah-tengah dakwah dia ujub atau dia riya, mulai dia berretorika semakin indah. Melihat orang-orang semua pusat perhatian melihat kepada dia, maka dia pun mulai riya. Mulai cerita ini, mulai macam-macam. Di tengah-tengah, awalnya dia ikhlas ya. Tengah-tengah kemudian dia riya, ingin dipuji oleh masyarakat. Misalnya pas ngisi pengajian tiba-tiba bupati hadir ya. Atau gubernur hadir misalnya ya. Atau misalnya ada orang kaya hadir ya. Maka dia ingin dipuji oleh orang tersebut. Maka dia rubah cara pengajiannya. Yang tadinya setengah-setengah ngantuk, tiba-tiba jadi apa? Semangat ya. Semangat. Berapi-api ya. Nah, dia nikmati riya tersebut. Terus istarsal, dia biarkan sampai selesai ibadah yang dia lakukan. Sama seperti dia sholat, dia riya tengah jalan, dia biarkan saja. Maka bagaimana hukum ibadahnya tersebut yang tercampur riya di tengah jalan, kemudian dia biarkan riya tersebut sampai selesai? Maka di sini ada khilaf. Dua pendapat disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Pendapat pertama adalah pendapat Imam Ahmad dan Ibnu Jarir Al-Tabari dan dinukil dari Hasan Al-Basri bahwasanya tetap dapat pahala. Pendapat pertama tetap dapat pahala karena yang jadi patokan niat awal adalah niat awal. Niat pertamanya ikhlas. Pendapat kedua dilihat jika amalannya satu kesatuan, maka tidak ada pahala atau gugur. Jika amalannya tidak satu kesatuan, maka yang tercampur riya campur riya itulah yang gugur. Contohnya, amalannya satu kesatuan, seperti sholat rakaat 1 sampai rakaat keempat satu kesatuan. Kalau Anda sholat kemudian Anda buang angin rakaat keempat, batal nggak sholatnya? Dari awal sampai akhir batal. Ya, maka tidak mungkin ya kita bilang yang 3 sah, yang keempat saja yang batal. Enggak. Kalau Anda sholat kemudian Anda buang angin rakaat keempat, maka dari awal sampai akhir apa? Batal. Nah, ini orang sholat 4 rakaat. Rakaat pertama ikhlas, benar-benar ikhlas. Rakaat kedua ikhlas, rakaat ketiga, keempat enggak ikhlas. Bagaimana nasibnya? Dan dia biarkan riyanya, dia nikmati sampai akhir apa? Sholat. Menurut pendapat yang kedua ini, bahwasanya seluruh pahala sholatnya dari rakaat pertama sampai rakaat keempat semuanya gugur. Kenapa? Karena sholat adalah satu kesatuan. Paham?
Itu contohnya mereka contohkan ya. Ya. Sebagian mereka mengatakan seperti haji juga, haji satu kesatuan ya. Kalau riya di tengah-tengah terutama pada rukunnya maka selesai semuanya ya. Tetapi kalau amalannya tidak satu kesatuan seperti sedekah, orang sedekah 100.000, ya, satu amalan sedekah lagi 1 juta, satu amalan, satu sedekah lagi 500.000 ya. Waktu dia sedekah 100.000 dia ikhlas. Sudah selesai dapat pahala. Waktu dia sedekah enter lagi 1 juta dia riya. Maka yang gugur yang cuma 1 juta tersebut. Karena yang 1 juta tidak ada kaitannya dengan yang 100.000. Paham? Mana yang lebih kuat? Pendapat pertama atau pendapat kedua? Mudah-mudahan pendapat pertama yang lebih kuat ya. Jadi riya tengah-tengah enggak ada masalah. Yang penting pertamanya apa? Ikhlas. Pendapat pertama, pendapat Imam Ahmad. Ya, yang penting orang pertamanya ikhlas, ketiga keempatnya riya enggak ada masalah. Yang penting ditinjau adalah yang awalnya. Ini pendapat lebih menyenangkan ya. Tetapi wallahu alam. Ya, orang berusaha menghindarkan dirinya daripada riya ya. Kalau dia ada riya dia tinggal lawan ya. Karena riya adalah dosa besar. Paham ya? Baik.